Selamat pagi. Hari ini saya kongsikan mengenai mimpi. Mimpi itu selalu mengingati saya sampai sekarang. Jadi saya kasih singkat saja. Hari Senin, malam hari Senin itu saya mau istirahat sama dengan anak, dan secepat masa itu saya tidur sudah gelap. Jadi tiba-tiba saya berada di kawasan dewan yang sangat besar, boleh muat 3.000 orang. 3.000 orang boleh muat di tempat. Lepas itu undangan majelis perkawinan, dorang akan mengundangkan 3.000 orang itu. Jadi sudah selesai itu undangan, itu perkawinan. Jadi saya nampak itu kad jemputan diorang sampai begini tebal, kad jemputan, tapi belum diedarkan kepada pengantin itu. Jadi ada satu lelaki berdiri di meja dan menuliskan namanya dan berkata, dia bilang, tulislah nama kamu di sini. Dia bilang, jadi buku itu A4 size begitu buku dia. Jadi dia bagi tahu, tulis nama kamu. Dia bilang oke, dia bilang. Jadi itu nama ada sudah tertulis berapa orang. Jadi saya tidak tengok siapa nama mereka. Jadi tidak lama kemudian terlihat di sekeliling dewan itu. Jadi pintu dewan itu sangat besar. Jadi di dalam dewan itu dorang buat kurungan lagi, dia macam transparent begitu, dia macam plastik tapi dia boleh nampak. Tapi lepas guna acara yang perkawinan itu dorang akan buang dan ganti yang baru. Jadi sekali itu sudah dorang akan ganti. Jadi giliran yang trip kedua itu adalah acara KKR begitu. Jadi ada berapa golongan orang-orang yang datang di sana dan tidak dikenali, dan hati dorang punya maksud yang datang saja hanya untuk mengisikan ruangan itu, atau mereka duduk saja tanpa diundang, dan mereka duduk berpakaian yang tidak disiplin begitu. Jadi berpakaian t-shirt dan bukan berpakaian dengan kemeja. Tapi itu perempuan dia. Jadi saya nampak dia pakai skirt begitu pendek dan pakai baju t-shirt. Di lama kemudian tuh, jadi saya nampak suami saya pakai baju orange dan seluarnya warna kuning. Saya sekaligus pakai warna kuning. Jadi tidak lama kemudian itu tergerak hati saya mau keluar sekejap di gerbang pintu itu, dan saya melihat di luar gerbang pintu itu ada dua orang dua orang turun dari bus. Ada bus stop di sana. Jadi itu perempuan dua orang, satu yang sudah jalan, yang kedua masih berada di belakang. Jadi dia pegang telepon, lama-lama itu kasutnya pakai tumit itu terjatuh. Dia sekaligus dengan terjatuh dan terap dan tidak sadar diri dia sudah. Jadi yang perempuan yang ke depan itu tiba-tiba dia akan menolong kepada yang kedua itu, tapi tidak dapat sampaikan badan dia pergi menolong yang kedua perempuan itu, sebab dia pun sudah kanak. Badan dia jadi lurus begini, jadi dia punya kepala dia naik ke atas, jadi mata dia jadi dua, putih, mulut dia pun macam dia tidak boleh buka sudah mulut. Lepas tu dia pun tumbang juga, dia bergegar badan dia. Jadi yang perempuan yang kedua tuh, yang tumbang tuh, yang dia pegang telepon tuh, dia punya tubuh bukan lagi tubuh asli dia lain orang dari bangun tubuh dia sendiri. Dengan dia melihat di sekeliling itu, dia senyum-senyum. Dia terus masuk ke dalam dewan itu.
Nah, itu perempuan yang masuk dalam tubuh perempuan itu, dia pergi masuk di dalam dewan. Dia pegang itu uh, satu benda yang dipegang, dia kasih hidup semua orang. Dalam 3.000 orang itu semua sudah kena. Jadi mata dorang sudah naik di atas. Jadi mata dorang jadi putih, mulut dorang jadi, badan dorang jadi lurus. Dorang tidak pikir dorang diri dorang sendiri dan tidak sadar sudah di mana dorang akan berada dalam tempat itu. Jadi kami di tengah-tengah dalam dewan itu, bukan lagi di depan kami yang ada di sekeliling, semua dorang di tepi sudah, jadi kami di tengah sudah. Jadi kami bersama adik saya Elizabeth maupun saya Amin Adab, dan itu perempuan yang memegang benda itu dia kasih hidup sama kami, jadi kami tutup hidung. Saya bilang, saya cakap sama itu perempuan, saya bilang, darah Yesus tutup bungkuskan kami ini oleh kuasa dengan darahmu. 3 kali saya sebut itu. Sampai tubuh saya sangat lemah, sampai saya tunduk begini, saya tutup hidung, semua kami berpelukan. Kami sampai 3 kali kami sebut itu, terus saya punya roh terbangun. Pas terbangun itu saya nampak semua terbangun, semua saya nampak di keadaan yang sangat yang cemas. Jadi saya berdoa, ini kita hadapi ini mengenai dunia sekarang menakutkan bagi kita, seperti mana corona COVID-19. Jadi di mana-mana kita berada, kita harus ingat Tuhan. Tuhanlah penyembuh kita, Tuhanlah pelindungan kita, Tuhan Yesuslah juru selamat kita, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi oleh itu kita bersandarkan kepada Tuhan. Jadi di mana-mana kita berada, jangan lupa Tuhan. Oke, ini saya akan sampai kamu, dan like, subscribe, komen apa yang kamu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Bye bye.